Halo guys, masih terkait dengan pembahasan cawe-cawe Gibran sebagai wakil presiden yang akhir-akhir ini menjadi trending topik, menjadi perbincangan yang sangat hangat di media sosial. Niatnya untuk menarik simpati rakyat agar dinilai sebagai wakil presiden yang hebat, tetapi nyatanya netizen malah melakukan sebuah ejekan yang saya kira lagi dan lagi membuat kita terhibur, karena apa yang dilakukan oleh Gibran ini cawe-cawe dan seolah-olah sengaja ingin menjatuhkan Prabowo sebagai presiden, dan seolah-olah Gibran ingin menunjukkan bahwa dia lebih keras bekerja dibanding presiden itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Nah, Miss Juliet, si Gibran nyuri stats nih. Kemarin ya kan sibuk nemuin kedutaan Korea ini tetap bengek ya kan. Sedangkan Prabowo habis pelantikan diam istirahat. Oh, Gibran langsung kemana-mana dan menjumpai pendukungnya masuk ke gorong-gorong. Karena pendukungnya Gibran kaum tikus. Karena apa? Kalau udah Gibran atau Jokowi masuk gorong-gorong, pendukungnya tepuk tangan. Pendukungnya bahagia. Kemarin kan Gibran kan masuk gorong-gorong. Langsung dipuja-puja itu sama pendukungnya. Karena pendukungnya kaum tikus. Kaum tikus, kaum kecoa. Ngelihat Gibran masuk gorong-gorong bahagia. Karena di survei. Karena udah dateng, ternyata Gibran masuk menemuin kita di gorong-gorong. Aduh. Heran, pendukungnya itu kan memang IQ-nya sama dengan Gibran. Melihat sesuatu yang masuk gorong-gorong, mau ngapain kek, yang penting masuk gorong-gorong aja. Masuk gorong-gorong, masuk ke pasar, udah dipuja-puja. Padahal kinerjanya nggak ada. Yang penting masuk aja. Yang penting datang aja. Efeknya nggak ada, nggak peduli. Yang penting datang, ya kan? Efeknya mau sembako naik kek atau apa, nggak peduli. Yang penting datang aja. Udah bahagia tuh kaum kelaparan, kaum penerima bansos. Aduh, gue ketawa. Aduh. Langsung dibuka di komal-komal, dibikinin VT. Waduh, meneripres masuk gorong-gorong sesuai dengan bapaknya. Aduh, salah waras. Barusan tadi saya ngintip di berita itu. Wakil presiden kita, wakil presiden kita. Wakil presiden mereka. Nah, itu dong. Kita semua protes sama wakil presiden kita. Wakil presiden mereka di dalam 2 hari ini sudah dieluk-elukan karena sudah memantau proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan. Dia pergi lihat fasilitas olahraga di Senayan, dia puji-puji itu bahwa ini bagus sekali nih, karena nanti akan ada atlet-atlet di situ yang akan menyumbang medali emas, terutama panjat tebing. Yes, bisa langsung senang, karena kemarin saya bawa pulang medali emas panjat tebing dari Olimpiade Paris. Tapi apa pentingnya menyebutkan panjat tebing yang memang ada medali emas, sementara beliau tidak pernah panjat tebing, dia panjat kekuasaan. Lalu berita berikutnya, masih wapres yang sama, memantau pembangunan perluasan jaringan jalan kereta api di kota itu, LRT, Light Rapid Transformation. Memantau, lalu diberitakan wakil presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis, tapi jadi berita utama. Kita nggak lihat ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa
visi saya tentang Indonesia, tentang olahraga adalah ini, visi saya tentang transfer adalah ini. Hanya memantau, artinya mengikuti pola bapaknya sebelumnya. Mantau-mantau. Begitu ada sesuatu yang bagus, diklaim. Begitu buruk, tidak diklaim. Salam akal waras. Jadi ngikut-ngikut Rocky Gerung aja. Tapi memang begitulah kelihatannya, bahwa memang kita harus waras otaknya seperti itu. Tapi bagaimanapun, saya akan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat semua. Saya hanya akan membuat VT yang yang agak menggelitik, tapi bukan agak menggelitik, tapi menyesalkan. Memang seperti ini bakal kejadiannya seperti itu. Seorang pejabat seperti orang ini, anak ini, ketika ditanya, ketika dia ada di jalanan, sedang kontrol-kontrol di MRT kalau nggak salah, ditanya oleh wartawan tentang apa gitu, dia bingung, seperti jawabannya itu sampai dia miring dulu gitu kepalanya. Kemudian dia berikan ke Wamen. Wamen katanya, ini sebagai yang pemilik pekerjaan proyeknya. Jadi luar biasa sekali kan. Bagaimana negara ini akan dibawa oleh dia? Bagaimana dia bisa berpikir dengan bagus gitu? Ketika sebuah pertanyaan yang sangat mudah saja, dia berikan atau dia minta jawabannya dari orang lain. Sangat-sangat memalukan sekali. Mudah-mudahan ke depannya Prabowo akan berpikir ulang, memiliki anak ini sebagai wakil. Terima kasih. Assalamualaikum. Harapannya Mas Gibran. Nah ini nih. Aduh. Wow, luar biasa ya, Wapres 1 ini memang lain daripada yang lain. Kecerdasannya luar biasa. Wapres langka nih Nggak bos. ada lawan pokoknya. Mantep Pak Samsul. Tapi ngomong-ngomong begini loh ya. Anda itu kan Wapres, ditanya wartawan, lah kok malah dilemparkan ke wamennya. Jadi Anda itu seharusnya harus menunjukkan ability bahwa Anda itu bisa asli bukan karbitan. Nah kalau di awal kerja sampai udah menunjukkan begini, ya kelihatan nek karbitan. Tapi nggak apa-apa lah kata pemilihmu, kan Gibran is the best representasi anak muda. Apakah semua setuju seperti ini dijadikan representasi kalian sebagai anak muda? Di awal kerja ditanya wartawan, wes belok dikasihkan ke wamennya. Ya jawab apa adanya, apa harapannya ke depan. Kok malah wamennya yang suruh jawab? Yang ditanya sampean Wapres. Jadi sampean harus tunjukkan bahwa sampean mampu. Nah, ngono lho Mas. Masa ditanya wartawan dilemparkan ke wamennya? Berarti sampean wirawiri kuwi ngapain? Sibuknya luar biasa dari sejak pelantikan sampai hari ini. Ditanya wartawan harapannya apa ke depan, dilemparkan ke wamen. Piye toh? Kayaknya pertanyaan ringan itu. Kalau pertanyaan ringan aja sampai lemparkan ke wamen, apalagi kemarin pas menerima tamu Handaksu dari Korea Selatan. Gimana itu? Oh tapi itu ada penerjemahnya, ada yang sampean ya lupa. Masa yang nanya sebangsa sendiri harus pakai penerjemah juga? Ya sini kira hasilnya. Kalau apa-apa belum waktunya dipaksakan dikarbit supaya matang, ya sini ki. Tapi yuk gak apa-apa lah. Gak apa-apa wis kadung. Salam cerdas. Yap, itulah berbagai komentar netizen. Saya kira cukup lucu, tapi cerdas penyampaiannya. Dan ada juga Bang Rocky Gerung di sana. Kalau bisa jujur bahwa apa yang menjadi kelakuan Gibran ini betul-betul sangat memalukan, memaksakan diri untuk terlihat seperti orang yang sedang sibuk bekerja, tapi begitu ditanyakan oleh wartawan, bahkan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu dilimpahkan ke wamen. Saya kira benar kata ibu tadi bahwa beginilah, jika sesuatu hal dipaksakan, calon hasil karbitan atau matangnya secara paksa, maka isinya pasti jelek atau buruk. Nah, si Gibran ini adalah gambaran hasil buah karbitan, makanya tidak mempunyai kualitas yang baik. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.